Allah ahlinya ahli ini Bapak Pak Askan Setiabudi insya Allah akan menjelaskan tentang bagaimana kita meningkatkan omset kita, bagaimana ini teknik-tekniknya. Masya Allah. Insya Allah sebelum Pak Askan menjelaskan lebih detail lagi dan lebih dalam, kita sejenak mendengarkan tilawatul Al-Quran oleh saudara kita, teman kita Albino Indah Bakti. Kepada Mas Albino Indah Bakti, monggo Mas Albino. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak inna ma'al 'usri yusra inna فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Albino Indah Bakti. Masya Allah, beliau membacakan surat Al-Insyirah. Bahwasanya di sana juga ada ayat, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ada 2 kali ayat, dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti Bino Kelas ini, bisnis dan investasi online ini, kita akan mendapatkan kemudahan dari yang berpengalaman. Beliau Bapak Askan Setiabudi, beliau adalah konsultan dan trainer dari berbagai banyak lembaga sudah beliau isi. Monggo Pak Askan Setiabudi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa silaturahmi walaupun lewat online. Di sini banyak sahabat-sahabat saya, banyak guru-guru saya, banyak teman-teman saya. Saya lagi melihat namanya satu persatu ini. Mohon izin kalau kemudian nanti saya nguyai segoro, nguyai atau nguyul. Banyak orang pintar di sini ya, banyak orang hebat. Mohon izin ini nanya sharing-sharing aja. Ini saya lihat ada Pak Indrawan juga ini, ya, dan teman-teman yang lain juga, Pak Mulyanto dan teman-teman yang lain ya. Oke, baik sahabat sekalian. Berapa menit ini waktu saya? Waktunya 45 menit, Pak Askan. Monggo. Kita lengkap dengan tanya jawabnya itu ya. Siap. Oke, mohon izin saya munculkan slide. Kelihatan teman-teman slide-nya? Masuk, Pak. Masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bisa silaturahmi, bisa ketemu, bisa sharing-sharing. Semoga niat kita mencari ilmu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat." Mau naik derajat, 2 rahasianya. 1 iman, 2 ilmu. Insya Allah kita orang-orang yang beriman dan selalu naikkan iman. Nah, pagi ini kita berazam di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela mungkin ikhtiar kita untuk terus mencari nafkah, kita masih menyempatkan untuk belajar.
Semoga ayat Allah di surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi berlaku dalam diri kita, keluarga kita, tim kita, dan semua hamba-hamba Allah yang beriman dan semangat untuk mencari ilmu. Sahabat sekalian, ada 6 omset engine based on pengalaman saya, based on literatur yang saya punya, dan ini insya Allah sudah kita terapkan di beberapa klien termasuk di bisnis saya juga. Semoga nanti bisa diterapkan di bisnis sahabat-sahabat sekalian sehingga corona menjadi tak bermakna, ya, pandemi menjadi tak berarti, ya, COVID kita anggap aja dia COVID, begitu ya. Jadi ada 6 omset engine, semoga cukup waktunya, ya. Oke, baik, sahabat sekalian, bagi yang belum kenal, ini saya. Bagi yang sudah kenal, semoga tidak membosankan, ya. Ini sekilas tentang saya. Nah, ini direkam, ya. Sekilas tentang saya. Nanti semoga rekamannya bisa diupload di YouTube nanti, ya. Ya. Jadi ini profesi saya, ini bisnis saya. Kalau ada konsultan yang nggak mau jadi pebisnis, saya konsultan yang punya bisnis. Ya, saya punya barbershop, saya punya warung di Tuban. Ya, saya punya kedai motivator. Ini lagi coba buat showroom jual beli mobil bekas di Tuban. Nah, kenapa kok Tuban? Karena saya punya basic masa di sana. Ya, oke, itu nomor saya bagi yang belum punya, yang sudah punya ya nggak usah nyimpan lagi, ya. Oke, sahabat sekalian, baik, kita mulai. Yang pertama, sahabat sekalian, manusia itu terdiri dari 3 bagian, mind, soul, and body. Nah, pikiran, jiwa, dan fisik. Kalau kita melihat beberapa penelitian misalnya atau beberapa buku, maka mindset ini menentukan 80% dari semangat kita, menentukan 80% dari kejiwaan kita. Maka dalam menjual, nah kita fokus sekarang mindset jualan. Teman-teman harus yakin bahwa tidak ada produk yang tidak laku. Yang ada adalah produk yang belum ketemu pembeli yang dituju atau produk tersebut sudah kehabisan waktu. Teman-teman sambil menyimak boleh komen di chat, ya, biar saya punya bahan untuk membahas materi ini, walaupun mungkin komennya bukan pertanyaan, nanti pertanyaan lewat moderator, ya. Ya, barangkali suara saya kurang jelas atau mungkin slide saya nggak kelihatan. Soalnya pernah saya ngomong serius begini, slide-nya nggak kelihatan. Suara saya nggak muncul. Ya. Jadi saya yakin teman-teman setuju, ya? Setuju nggak kira-kira dengan kalimat ini? Jadi tidak ada produk yang nggak laku, yang ada adalah produk yang belum ketemu pembeli yang dituju atau produk tersebut sudah kehabisan waktu. Coba lihat, mana ada produk yang nggak laku? Sebut aja coba, kecuali produk itu sudah kehabisan waktu. Contoh wartel, kehabisan waktu. Warnet mulai kehabisan waktu. Apalagi yang mulai kehabisan waktu, lifetime namanya, sudah nggak market need, sudah nggak ada. Rental DVD, nah itu sudah kehabisan waktu, ya kan? Sudah kehabisan waktu. Nah, produk jenengan tolong dicek sudah kehabisan waktu atau belum. Oh, produk saya masih belum kehabisan waktu, Pak. Apa buktinya? Itu teman-teman yang lain yang jualan laku, jualan buku laku, mainan anak laku. Ya, jualan properti, saya konsultan properti hari ini masih laku. Ada yang sehari laku 3 kapling, teman-teman. Tuh, berarti belum kehabisan waktu, belum. Lah kenapa kok properti saya nggak laku? Nah, berarti Anda belum ketemu pembeli yang dituju. Nah, begitu. Itu juga kira-kira. Nah, boleh komen di chat, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Ini mindset yang harus kita miliki. Jadi jangan langsung keburu pivot, jangan langsung keburu Anda suntik mati, istilahnya, produk Anda. Jangan langsung Anda kedukun begitu, ya kan? Jadi Anda cek dulu, jangan-jangan Anda ini belum ketemu pembeli yang dituju. Tadi malam saya coaching, personal coaching dengan pengusaha VCO. VCO dari Pekanbaru. Saya tanya, omsetnya berapa, Bu? 10 juta. Profitnya berapa? 5 juta. Karyawannya berapa? Saya, suami saya, 1 orang. Berarti untungnya banyak, Bu. Iya. Itu Pak, teman saya tutup. Loh, kok bisa? Padahal VCO dia untung segitu sebulan.
dengan cara konvensional. Lah itu temannya kok tutup. Saya tanya, berarti yang salah produknya atau apanya? Berarti produknya belum kehabisan waktu, teman dia saja yang belum ketemu pembeli yang dituju. Begitu maksud saya. Ya, itu yang pertama, mindsetnya. Jadi cek produk Anda kalau kehabisan waktu, ya silakan dimodif-modif, barangkali masih bisa memperpanjang umur, ya. Kalau sudah nggak bisa diperpanjang umurnya, ya sudah diikhlaskan saja. Ya, contoh, outbound saya kehabisan waktu hari ini, nggak tahu sampai kapan outbound itu laku. Ya, tour travel yang saya dan teman-teman jalankan kehabisan waktu hari ini, entah kapan hidup kembali. Nah, kalau dipaksakan nggak worth it begitu. Ya, oke, baik. Kemudian yang kedua, pastikan jualan Anda produk yang baik. Sehingga gagal ataupun berhasil, itu nggak usah pening, saudara sekalian. Karena Anda sudah berjihad, sudah berjuang. Maafkan kalau saya mengutip ayat tentang jihad misalnya. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Jadi, hendaklah kamu berjuang di jalan Allah. Tidak penting kamu berhasil atau gagal. Bagi saya, laku nggak laku itu kita dapat pahala. Itu yang harus kita sadari, sehingga kita nggak putus asa. Cek produk teman-teman sekalian. Baik atau enggak. Kalau baik, laku nggak laku, enggak apa-apa. Di hadapan Allah, Anda berhasil. Kita berhasil. Dan kalau produknya nggak baik, ini pasti mempengaruhi kejiwaan kita untuk menjualnya. Dan kejiwaan itu dirasakan oleh klien-klien kita, customer-customer kita. Auranya dirasa oleh mereka. Oke, maka berbisnislah yang labanya terus mengalir, walaupun kita nggak jualan lagi. Laba apa? Laba faedah, laba akhirat, laba kelapangan. Teman-teman, saya meyakini kenapa mengajar itu, ada hadisnya, saya lupa hadisnya ya, bahwa pengajar-pengajar itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya itu suka sekali mengajar. Dan saya menemukan banyak keajaiban ketika setelah saya mengajar. Apalagi kemudian dengan berbagi seperti ini. Itu banyak keajaiban-keajaiban. Nah, apakah Anda punya bisnis yang pahalanya mengalir terus? Misalnya apa? Jualan buku, jualan sajadah. Ya, jualan apa yang pasti-pasti mengalir itu. Jualan apa misalnya? Training-training tentang keislaman barangkali begitu. Atau jualan kambing korban, nah, mendekati korban. Jualan-jualan yang menjadikan di situ kemudian Anda terus menikmati pahala-pahala mengalir. Ya, jualan apa? Al-Quran misalnya. Atau apapun lah yang itu kemudian jualan properti syariah misalnya. Kenapa ini saya harus bahas di awal? Karena kalau kita nggak clearkan ini, energi kita nggak besar. Nah, energi nggak besar itu pengaruh terhadap kemampuan menjual. Oke, itu yang pertama. Jadi, mari kita perbaiki mindset dulu. Mindset kita akan mempengaruhi kejiwaan kita dan akan mempengaruhi aura yang keluar dari fisik kita. Nah, mindset yang harus dibenarkan adalah satu, produk kita belum tentu tidak laku. Bisa jadi produk kita belum ketemu pembeli yang bermutu. Itu yang pertama. Ya, jadi semua produk itu pasti laku. Kecuali produk itu sudah kehabisan waktu. Kalau belum kehabisan waktu, Anda tinggal berjuang keras, obok-obok semua medsos, obok-obok semua offline, obok-obok segmen Anda, sampai ketemu pembeli yang dituju. Pasti ketemu insya Allah. Saya jualan telur ayam kampung laku, jualan lele laku. Tadi klien saya jualan properti laku. Saya reseller buku laku. Jadi sampai ketemu pembeli yang dituju. Sampai saya jualan produk untuk keharmonisan suami istri laku. Ketawakan saya sama teman-teman. Pak, kan jualan begitu. Ini saya ngetes market gitu. Kan berpahala saya. Daripada Anda berpikir yang aneh-aneh, kan mending Anda harmoniskan suami istri Anda gitu kan. Jadi pastikan produk Anda berpahala supaya mindset Anda bukan hanya rupiah tapi surga. Mindset ini penting. Ya, mindset ini penting. Pastikan produk Anda membawa pahala yang terus mengalir. Nah, ini harus dibetulkan dulu mindsetnya. Ya, intinya bermanfaat lah. Kalau nggak bermanfaat, biasanya kita kurang semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas produk.
setelah produknya itu market need, ya, setelah produknya itu masih apa namanya, masih dibutuhkan market, ya, masih update begitu, maka pastikan berkualitas. Di era persaingan yang berdarah-darah ini, tolong jangan pernah main-main dengan kualitas. Saya punya klien salah satu roti di Madiun, mereka memastikan kualitas. Saya punya klien hampir semua lah saya bilang, tolong jangan main-main di kualitas. Mending Anda kurangi kuantitas daripada mengurangi kualitas. Mending Anda kecilkan ukuran daripada kurangi takaran. Saya lagi coba iseng-iseng buat minuman baru, coklat manis. Saya datangkan mentor untuk ngajari tim saya. Manis memang. Saya bilang, ini kalau kurangi bagiannya kita untung besar, tapi rasanya jadi hambar. Maka saya bilang, jangan pernah kurangi takaran. Karena itu merusak kualitas. Nah, bicara kualitas, pertama konten, isi. Yang kedua konteks, kemasan. Yang ketiga ada USP, added value, dan benefit. Pertama isi. Pastikan isi, rasa, itu berkualitas. Saya punya sambal kemasan. Saya bilang ke koki saya, chef saya, jangan pernah kurangi takaran ini. Ini sudah tepat. Alhamdulillah bersaing dengan merek-merek yang sudah punya nama. Reseller saya alhamdulillah cukup laris. Ya, saya bilang jangan pernah main-main konten. Kemudian konteks, kemasan, desain, ya kan, gambar-gambar, ya. Nah ini konteksnya, ya. Produknya kan bagaimana? Kontennya, konteksnya, kontenku keren Pak, konteksnya kurang keren. Ingat kita ini bisnis di zaman modern, ya, bukan bisnis di zaman purbakala yang orang mungkin tidak peduli dengan konteks. Kemasan itu keren. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah ini konteks itu. Tapi Pak, saya nggak punya uang untuk konteks, kontennya dulu dikuatin. Nanti dari situ harapannya Anda punya uang untuk membangun konteks. Nah, kontennya keren, konteksnya keren, segera berpikir unique selling preposisi, segera berpikir added value, tambahi apa lagi ya, tambahi apa lagi, termasuk benefitnya dikuatkan. Dari satu produk saja Anda bisa dapat banyak hal. Contoh ya. Hari ini saya masih mendampingi salah satu supplier jilbab, ya kan? USP Anda apa Mbak? Jilbab Anda itu. Oh ini Pak, saya tambahi ini Pak, hiasan yang orang lain tidak punya, misalnya. Added value-nya apa? Nilai tambahnya apa? Ini Pak, ini dijahit langsung oleh ibu-ibu di pesantren misalnya, ya. Benefitnya apa? Oh saya tambahi Pak, reseller saya bukan hanya jualan, saya ajari mereka ini, saya ajari mereka itu, dan sebagainya. Jadi produk saya ini ada sekian persen untuk menyumbang pesantren dan sebagainya. Nah, kuati apa yang kira-kira menjadi daya tarik customer Anda. Ini USP contohnya. Ada sepatu putih, ada satu yang merah. USP adalah unique selling proposition. Kelebihan Anda yang tak dimiliki oleh kompetitor Anda, walaupun hanya satu, saudara-saudara. Ya, USP ada banyak, Anda bisa pilih salah satunya, syukur-syukur bisa semuanya. Bisa dari fungsinya, sama-sama apa misalnya, sama-sama koperasi misalnya, apa bedanya KSU sama koperasi yang lain? Misalnya, sama-sama fotografi misalnya, apa bedanya fotografi Anda dengan fotografi yang lain? Ya, bisa fungsi, bisa harga, bisa servis, bisa kualitas, loyalitas kedaerahan. Frozen saya ngangkat tema-tema kedaerahan, ya. Otak-otak Bandeng Sidoarjo, bebek bumbu Madura, gitu, kedaerahan yang kita angkat, ya. Empek-empek Palembang, begitu ya. Oke, kedaerahan yang kita angkat. Nah, eksklusif, orang beli menjadi bangga, beli Pajero, beli rumah mewah, ya. Beli HP tertentu, ya. Proses di TV-TV ditunjukkan prosesnya higienis, ya, bla 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 dan sebagainya, bahan alami, non MSG dan sebagainya. Ya, punya bumbu kemasan, ya, bahannya
rempah-rempah, non-MSG, tanpa pengawet dan sebagainya. Nah, Anda apa produknya? USP Anda apa? Sehingga kompetitor tak bermakna, sehingga calon customer mempertimbangkannya. Nah, teman-teman sekalian, seringkali kenapa jualan kita nggak laku, omset kita nggak naik, karena kita berperang di daerah yang bukan kompetensi kita. Kita berperang di daerah yang menjadi kompetensi lawan kita. Kita berperang di daerah yang malah bisa jadi tidak menjadi kebutuhan market. Sebenarnya panjang pembahasan ini, teman-teman. Coba saya sederhanakan. Ini kelebihan Anda, ini kelebihan kompetitor, ini konsumen. Anda nggak usah berperang dengan kompetitor kalau konsumen nggak butuh. Ngapain gitu? Oh, konsumennya nggak ada kok, Anda berperang di sini. Ya, Anda juga jangan berperang di yang konsumen butuh, yang kompetitor Anda lebih hebat daripada Anda. Anda pasti kalah. Ini wilayah yang nggak direkomendasikan. Nah, yang tengah-tengah ini daerah perang, tergantung Anda, kuat mana Anda sama kompetitor. Yang keren, teman-teman, yang keren, Anda keluar dari zona merah ini. Daerah perang ini, Anda masuk ke blue ocean di sini. Anda punya kelebihan yang kompetitor Anda tidak ada di sini dan konsumen Anda butuh. Nah, coba dicek produk Anda. Apakah teman-teman bermain di kelebihannya? Yang kompetitor Anda tak bermakna. Ngejar Anda nggak bisa karena Anda mungkin pertama, Anda yang terbaik, Anda yang berbeda. Ya, kan begitu. Bisnis itu. Kalau nggak jadi yang pertama, jadi yang terbaik. Kalau nggak jadi yang terbaik, jadi yang berbeda. Kan? Ya kan? Seperti itu. Oke? Nah, sudahkah Anda ngecek ini? Apakah konsumen butuh market need? Yang kedua, apakah Anda punya kelebihan di sini? Kalau iya, harusnya konsumen membeli ke Anda. Bukan ke kompetitor Anda. Maka belajar seperti ini penting, saudara-saudara, untuk menaikkan USP kita. Untuk menaikkan nilai tambah kita. Untuk mencari ide-ide yang kompetitor kita mungkin belum menangkapnya karena mereka sibuk dengan rutinitasnya, tidak sempat mengasah kapaknya, mengasah gergajinya, mengasah pedangnya. Begitu, saudara. Nah, coba dicek tuh produknya. Cek, tulis berapa produk Anda. Apakah Anda ada kompetensi di sana? Pak, saya nggak punya kompetensi, tapi tim saya punya. Bagus. Tim Anda ikat supaya loyal pada Anda. Ya kan? Ajak mereka bermain. Ya, di situ. Yang kira-kira kompetitor tidak memilikinya. Oke, ya. Ini, jadi kalau seperti ini harusnya laku, teman-teman. Harusnya laku. Ya, harusnya omsetnya keren. Kenapa kok nggak keren? Ya, jangan-jangan Anda belum ketemu USP dan Anda belum ketemu konsumen yang membutuhkan produk Anda. Oke, berikutnya. Ini contoh. Waktu itu ini saya sampaikan ke penjual komunitas reseller buku-buku Islam waktu itu. Contoh. Teman-teman sekalian, jangan suka banting-banting harga. Jangan suka kemudian main-main diskon. Tapi dibalik polanya. Coba tambahkan benefit, added value, USP. Contoh, misalnya Anda jualan buku Islam, contoh misalnya. Maka ketika Anda beli buku saya, Anda akan dapat ini. 99 ibu parenting Islami senilai sekian ratus ribu. 100 video anak Islami senilai sekian juta. Masuk grup parenting bersama psikolog senilai. Nah, silakan produk Anda mungkin beda. Ini kesannya mahal, padahal murah. Kalau kata guru-guru marketing Pak Tung misalnya, lebih baik ngasih benda daripada rupiah, karena nilai benda jauh lebih tinggi daripada nilai rupiah. Dengan cara ini, calon customer Anda akan berpikir, wah rugi kalau saya nggak beli, rugi kalau saya nggak memiliki. Contoh ngapunten, bukan promosi. Hari ini saya punya kelas online marketing. Ya, online marketing. Ada yang 150.000 ya bayarnya, itu bisa belajar Facebook dan WA plus copywriting sampai bisa lewat online. Sudah begitu, fee resellernya 50%. Coba Anda berpikir, untung atau untung itu? Ya, diajari sampai bisa Facebook, WA, karena itulah media terbesar saat ini untuk promosi.
walaupun saya juga punya YouTube yang hampir dimonet, walaupun saya juga punya website yang sudah menghasilkan AdSense, menghasilkan rupiah, walaupun saya juga punya yang lain-lain, ya marketplace yang menghasilkan, tapi saya fokus mengajarkan Facebook dan WA marketing karena mudah. Nah itu contohnya, dengan 150.000 Anda bisa mendapatkan materi-materi updatean lewat video YouTube non-book. Hanya 150.000, Anda kalau jadi reseller dapat 50%. Nah ini contoh USP, benefit, added value yang saya berikan di training online saya. Nah Anda apa? Tambahkan itu. Sehingga orang merasa, aduh rugi kalau saya nggak ikut. Itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya. Nanti saya boleh dikasih kode kalau waktunya habis, Mas ya. Kemudian yang ketiga, segmen yang tepat. Oke, yang pertama mindsetnya benar, bahwa ini jihad, ini ibadah. Ini kita dapat pahala, gagal berhasil tidak penting. Insya Allah keringat kita dicatat oleh Allah, ya memadamkan panasnya api neraka. Kalaunya kita menggugurkan dosa-dosa, begitu. Ya, melepuhnya tangan kita, menjadikan tangan kita dijauhkan dari api neraka. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pastikan produk Anda keren, ya. Pastikan produk Anda keren, ya. Produk yang keren sudah saya bahas tadi, ya. Ada menganut unsur-unsur kualitas, konten, konteks, ada tambahan-tambahan value sehingga Anda keluar dari red ocean ini. Tanpa itu Anda akan berdarah-darah di sini. Capek. Ya, makanya belajar dan terus suka belajar. Biar Anda satu langkah dibanding kompetitor Anda. Oke, berikutnya yang ketiga. Segmen yang tepat. Teman-teman sekalian, segmen ini keren, dibahas oleh para ahli, termasuk Philip Kotler, mbahnya marketing, Gary Armstrong, ya, J. Abraham, membahas ini semua. Jadi banyak orang salah menjual produknya. Pajero dijual ke tukang beca, mohon maaf, tanpa bermaksud meremehkan tukang beca. Ya nggak laku teman-teman. Ya kan? Mesin cuci Anda jual ke anak TK misalnya. Apalagi misalnya. Buku yang harganya 1 juta Anda jual ke misalnya anak-anak SMA misalnya, anak SMP. Ini bicara segmen teman-teman. Bukan produk Anda yang nggak bagus seperti yang pertama tadi, tapi Anda belum ketemu segmen yang tepat, Anda belum ketemu segmen yang bermutu. Oke, sahabat sekalian, kita lanjutkan. Nah ini segmentasi pasar, kalau definisinya yang membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang homogen. Ya kan? Homogen. Kenapa? Biar kita tidak menembakkan peluru kita ke asal sasaran. Biar kita menembakkan peluru kita ke sasaran yang tepat. Contoh teman-teman, Anda mau mancing hiu, tapi Anda mancingnya itu di kolam belakang rumah begitu. Ya, kolam di belakang rumah, ya salah gitu. Hiu kok di belakang rumah, nggak ada, segmennya nggak ada di situ. Betul tidak? Anda mau mancing apa misalnya? Ya, mancing ikan mujair misalnya gitu ya. Ya, ikan mujair. Tapi sudah umpannya benar tuh. Ya, umpannya cacingnya benar. Tapi Anda mancingnya misalnya di kolam renang misalnya gitu. Gampangnya begitu teman-teman. Ya berarti Anda mengumpankan produk Anda bukan pada tempatnya. Nah, ada 3 besar segmen. Yang pertama geografi. Geografi ini wilayah, kota, desa. Tempat, geo itu tempat. Ada produk-produk yang nggak laku dijual di kota, lakunya dijual di desa. Ada produk-produk yang nggak laku dijual di kota kecamatan, lakunya di kota besar. Ada produk-produk yang secara geografi nggak bisa diserap. Ya, contoh misalnya, contoh. Anda misalnya jualan buku-buku Islam, tapi di geografi yang di sana mayoritas non-Muslim misalnya, tentu sulit laku. Ya kan? Anda jualan es, tapi di geografi yang dingin, tentunya nggak selaris kalau jualan es di geografi yang panas. Oke, geografi. Saya kemarin mengajari teman-teman PNM. Ketika mereka saya ajari jualan misalnya frozen food, mereka bilang, Pak, saya tinggal di desa.
Saya nggak bisa online. Oh, ya udah, berarti geografi Anda nggak masuk. Kecuali Anda bisa online. Makanya online ini keren, teman-teman. Dia bisa menembus batas geografi. Ya, online. Ya, geografi daerah-daerah yang bencana. Contoh misalnya Palu waktu itu, atau Luwuk sekarang. Anda jualan di geografi yang seperti itu, ya tentunya tidak masuk. Karena ya berapa teman di situ tentunya lagi kekurangan ekonomi, kesulitan ekonomi, kecuali kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok pun kadang nggak terbeli ketika geografinya salah. Yang kedua, demografi. Demo ini kaitannya dengan usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan. Ya, tadi itu misalnya menjual online marketing ke petani yang nggak melek HP misalnya. Ya, pernah ada orang itu konsultasi ke saya menjual coklat di Malang nggak laku Pak, mahasiswa Malang nggak laku, saya jual di mahasiswa Bandung laku. Loh, kok bisa begitu? Iya Pak, daya belinya mahasiswa Bandung lebih tinggi daripada daya belinya mahasiswa Malang. Ini true story teman-teman. Akhirnya kemudian saya bilang coba dikecilkan produk Anda ukurannya. Nah, dengan dikecilkan baru terserap. Oh, nah ini kaitannya dengan demografi. Kan kalau Anda lihat produk-produk yang punya merek keren kayak sabun cuci itu pasti punya varian ukuran kan. Oreo mulai dari kaleng yang mahal sampai kecil yang Rp500 punya. Air kemasan mulai yang galon sampai yang kecil cup 125 ml itu ada. Artinya apa? Mereka paham segmen. Mereka paham segmen yang mereka bidik. Bagaimana dengan produk Anda? Ya, pahamkah produk Anda dengan segmen yang dituju? Paham Pak saya. Iya, begitu Anda pindah kota, apakah pas demografi kota itu dengan Anda? Nah, ini penting. Ya, contoh, anak-anak milenial kan sukanya Pizza Hut, KFC, kan gitu ya, McD. Saya punya Kodima, ya, asisten rumah tangga. Itu dibelikan pizza nggak dimakan. Ya, karena beda sudah. Ya. Yang terakhir, psikografi dan behavior. Ya, ini kaitannya dengan orang beli bukan karena pengen makan, tapi karena pengen gengsi. Orang beli bukan karena butuh, tapi karena status sosial. Nah, ini produk-produk tertentu ini kalau ini. Ya, orang memiliki mobil Alphard sebenarnya bukan karena butuh, tapi karena dia pengen punya status sosial. Nah, yang begini-begini pembahasannya sudah lain, produknya sudah agak beda. Ya, yang paling penting 1 sama 2 tadi, geografi sama demografi. Yang ini faktor tambahan, penting tidak penting, tapi begitu Anda ketemu segmen yang seperti ini, mainnya adalah lain sudah. Mereka tidak lagi mikir, misalnya minum kopi di Starbucks. Ini kan bukan unsur pengen segera menghilangkan haus, tapi karena psikografisnya, karena behaviornya, karena lebih keren, ada status sosial di sana. Nah, yang gini-gini lain cerita, ya, lain cerita, ya. Untuk kemudian kalau Anda bidik seperti ini, permainannya lain lagi. Tapi yang paling basic adalah pahami geografi, pahami demografi. Oke, lanjut. Itu yang ketiga. Ya, ini PR nanti dituliskan sendiri secara rinci segmentasi produk jenengan apa. Kalau mau detail banyak, ada 8 segmentasi. Ya, banyak detail. Ya. Paling gampangnya beginilah. Namanya pahami persona dari customer Anda, begitu istilah kerennya. Pahami persona dari customer Anda seperti apa. Oh, customer saya ini, saya punya klien di Batu, itu jualan dia yang laku kalau pagi saja, dan itu harus di depan sekolah. Gitu. Ya, kalau siang sudah kurang laku, sore sudah kurang laku, pagi sudah laku. Berarti, nah itu dia membaca persona dari customer dia. Oke, berikutnya, teman-teman sekalian. 4, bangun figur otoritas yang kuat. Kurang berapa menit waktu saya, Mas? 4, bangun figur otoritas yang kuat. Teman-teman jualan apapun, itu pasti lebih suka beli ke orang yang menurut teman-teman ahli di produk itu. Ini dibutuhkan oleh Joy Gira, penjual mobil termahal di dunia. Penjual mobil terlaris di dunia, belum ada yang pernah mengalahkannya. Apa yang dilakukan? Dia bangun figur otoritas yang kuat sebagai ahli mobil. Mobil apapun dia ahli. Sehingga orang kalau mau beli mobil mesti ingat dia. Nah, jenengan produknya apa? Bisnisnya apa? Jadilah ahli di situ. Sehingga jenengan punya figur otoritas yang kuat.
Caranya gimana? Pertama, kuatkan keilmuan dan keahlian. Bisnis apapun, tolong jadi ahli di situ. Saya hari ini lagi nekuni dunia marketing. Saya pengen lebih ahli lagi di dunia marketing. Ya, saya nulis di majalah YDSF sebulan sekali tentang marketing. Ya, saya lagi nangani website di mana di situ saya bahas marketing dan bisnis. Jadi kuatkan terus. Hampir tiap hari saya belajar tentang marketing. Tiap hari belajar tentang bisnis karena saya menguatkan figur otoritas saya di situ. Nah, jenengan apa? Jenengan yang bisnisnya fotografi, kuatkan keahliannya dengan di fotografi. Dengan bisnisnya tentang peternakan, kuatkan di situ. Dengan bisnisnya tentang IT, kuatkan di situ. Sampai orang kemudian respect karena keilmuan Anda di situ. Jangan setengah-setengah. Yang kedua, sharingkanlah ilmu Anda. Semakin Anda sharing terus, semakin percaya customer kepada Anda. Semakin percaya customer kepada Anda, maka suatu saat ketika mereka butuh, Anda menjadi prioritas buat mereka. Jadi jangan diam-diam. Punya bisnis kok diam-diam. Ceritakan, tapi jangan hard selling terus. Nanti orang bosan. Soft selling. Ceritakan. Kalau Anda mau dapat materi-materi rutin tentang bisnis dan marketing dan motivasi dari saya, itu Anda japri saya. Nanti saya masukkan Anda ke WA khusus yang dengan itu Anda tiap 1-2 hari sekali buat materi-materi gratis dari saya. Nah, itu sharing Anda harus rutin gitu. Di situ saya sangat amat jarang hard selling. Materi. Dan Anda boleh percaya, boleh tidak, saya dapat klien banyak dari situ. Ya, oke, sharing duluan, selling kemudian. Harus sharing lewat berbagai hal, media sosial, grup. Kalau di grup ya jangan jualan terus, kecuali grup untuk jualan gitu. Sharing. Apa? Banyak pertanian bisa di-sharingkan, apa? Usaha frozen food bisa di-sharingkan, apapun itu. Cari tema. Bingung temanya, cari di Google, banyak sekali. Oke, bagi Anda yang sudah bisnisnya agak besar, mulai libatkan public figure. Pak, belum besar, boleh nggak? Boleh, asal Anda ada uangnya. Kalau boleh jujur, Malang Strudel, Java Strudel, Apel Strudel, Batu Strudel. Anda nggak ada Tengku Wisnu, belum tentu Malang Strudel seperti sekarang. Saya punya klien, Buter Cokro, booming saat Jokowi lewat tol lintas Medion, mampir di rest area, disuguhi brother, diupload di media sosial. Boom, rame. Top Cafe, Anda nggak ada Iwan Fals, belum tentu seperti sekarang. Ustaz Mansur, dulu dompleng Agim, saya ingat betul itu. Ya, Ipo Santoso, suka nulis buku bareng Hermawan, Agim, dan orang-orang terkenal. Ya, merapatlah ke orang terkenal yang punya figur otoritas, public figure. Ya, beberapa klien saya rumah makan misalnya, ada artis ya di Malang, diajak foto, ya panitianya dikasih konsumsi, pematerinya dikasih konsumsi, nah ini foto di rumah makan itu menjadi naik, ya figur otoritasnya. Libatkan media, televisi lokal, radio lokal, koran lokal, YouTube. Ya, saya hari ini mulai meliput toko-toko di Malang. Ya, mulai meliput, cek di YouTube saya, mulai meliput toko-toko di Malang, kemudian saya upload. Melibatkan media. Saya dulu ngisi di Batu, ngisi di radio 911. Ya, nah itu figur otoritas Anda kan. Kalau nggak bisa barter ya bayar, alokasikan untuk itu. Ya, oke, figur otoritas. Nah, cek diri Anda, apakah Anda sudah terkenal, produk Anda sudah terkenal, perusahaan Anda sudah terkenal. Kalau belum, ini agak berat, mau dongkrak omset. Terkenalnya bagaimana? Kalau nggak bisa organik, ya instan, bypass. Caranya gimana? Itu tadi, pinjam figur otoritas. Ceritanya kayak semut naik pesawat itu. Semut mau ke Jakarta, berapa bulan dia? Nah, dengan naik pesawat terbang ya 1,5 jam. Ya kan? Jadi seperti itu teman-teman. Nah, Anda jangan organik banget gitu loh, saran saya. Ya, Anda harus membangun figur otoritas baik secara pribadi ataupun dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang sudah terbangun figur otoritasnya. Oke, itu teman-teman. Dan yang kelima, kuasai ilmu dan pilar marketing. Ya, ini kapan-kapan kita bahas khusus. Pokoknya terus belajar marketing karena nggak ada omset naik kecuali Anda belajar marketing.
Bohong kalau orang bilang omsetnya naik tapi ilmu marketingnya lemah, tidak mungkin, ya kan? Orang yang omsetnya naik, engine omsetnya bekerja, pasti orang yang ahli marketing. Tapi jangan lupakan 4 pilar sebelumnya ya, 4 pilar sebelumnya. Mindset Anda, produk Anda, segmentasi Anda, oke? Kemudian yang keempat tadi adalah figur otoritas Anda, jangan lupakan itu. Karena kalau itu Anda lupakan, marketing juga berat, saudara-saudara. Ya, oke? Ada prinsip-prinsip dasar jualan yang harus Anda kuasai. 1, manusia tidak suka dijuali, tapi suka membeli. Manusia itu suka membeli, tapi nggak suka ditawar-tawari. Caranya gimana? Mainkan 4 tadi. Ya. Kemudian, respect dulu transaksi kemudian. Kuatkan respect orang pada Anda, maka akan terjadi transaksi. Ya, transaksi. Saya ini penjual franchise. Ya, franchise termahal yang pernah saya jual senilai 2,2 M. Itu banyak orang yang mau menitipkan uangnya karena percaya. Nah, begitu teman-teman. Ya. Fokus kita menjual, biarkan pembeli yang memutuskan. Jadi fokus Anda menjual saja, menjual sebanyak mungkin, menjual sebanyak mungkin. Hari demi hari saya menjual, ya. Dan jangan mikir pembeli itu mau beli apa enggak. Ya, gitu ya. Ini sudah bicara marketing ya teman-teman ya. Tidak ada produk yang tidak laku, yang ada adalah belum ketemu dengan pembeli yang bermutu atau pembeli yang dituju. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Anda harus menguasai offline, ya, komunitas, masuklah komunitas, ya, masuklah komunitas yang sesuai dengan target market Anda. Anda mau jualan buku parenting, ya komunitasnya ibu-ibu. Anda mau jualan fashion, tas, kosmetik, skincare, Facebook Anda harus isinya ibu-ibu semua, ya kan? Offline Anda harus gaul dengan ibu-ibu di berbagai perumahan, itu, ya kan? Seperti itu teman-teman. Ya, online, banyak sekali pilar online yang bisa Anda kuasai, terserah mau yang mana. Ya. Nah, yang mana yang Anda kuasai? Ya. Yang main marketplace. Saya punya produk di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Facebook saya punya. Saya main IG, saya main Facebook, saya main WA. Ya, saya main website. Website saya sudah dapat Google AdSense, saya dapat uang dari YouTube saya, sebentar lagi dimonet. TikTok lagi belajar, Twitter saya nggak tahu teman-teman Twitter ya, Telegram, nah gitu ya, seperti itu. Dan terakhir, last but not least, ini saya nggak bahas, mengelola market itu ada cold, ada yang dingin itu baru kenalan, PDKT, jangan ditawari apa-apa, bangun figur otoritas dengan mereka, ya, edukasi terus, dari cold masuk warm itu mereka yang sudah nanya-nanya, mereka yang sudah berinteraksi, mereka yang sudah mengenalkan diri, makan produknya, Anda bisa mengenalkan produk Anda, itu warm, orang sudah terbangun. Jangan langsung ditawari dulu terus bangun figur otoritas. Bila perlu tawarkan apa yang bisa Anda support buat dia, bantu dia. Saya punya klien teman-teman, ini keren, klien outbound. Itu tiba-tiba begini, Pak, aku mau ngajar, aku butuh materi ini, bisa nggak Pak? Aku minta. Oh saya kasih teman-teman, saya kasih materi itu. Ini kan sudah warm dia. Ya, sudah pernah beli sama saya, oh, sudah warm, ya kan? Saya tinggal jadikan dia hot, ya kan? Di awalnya kenalan tuh, kemudian warm, ya kan? Waktu itu dia bukan penentu kebijakan, ya kita kenalan aja gitu. Nah, kemudian dia sering saya edukasi tentang materi marketing, bisnis, sebagainya, lewat WA khusus, ya. Kemudian dia minta materi, saya kasih. Nah, sekarang teman-teman dia jadi hot market saya, ya. Hot market saya, sudah trust terbangun, sudah respect-nya terbangun, dia saya bantu materi yang dia butuhkan, nah dia jadi hot market saya. Maka saya bilang apa, insya Allah dia beli, gitu, ya kan? Nah prosesnya begitu, ta'aruf, gitu ya, ta'awun, kan gitu ya, kan? Baru tak nikah, gitu ya, ya kan? Jadi gitu, dikenalan dulu, ditolong, nah, baru kemudian di closing, ya. Oke, ini kapan-kapan kita bahas lebih detail. Yang terakhir, aktifkan energi penarik rezeki. Iya, teman-teman sekalian, last but not least, yang keenam ini harusnya saya sampaikan di awal, tapi nggak apa-apa saya sampaikan di akhir, karena yang keenam ini adalah membalut 5 tadi. Tanpa yang keenam ini, ya, mindset Anda tak berarti, produk berkualitas Anda tak bermakna, ya, segmen yang Anda bidik tak lagi berguna, kemudian figur otoritas Anda tak lagi berpengaruh, dan kemampuan marketing Anda tak lagi berfungsi ketika yang keenam ini Anda abaikan. Apa yang keenam? Energi penarik rezeki. Yang pertama, yuk kita yakin bahwa Allah adalah segalanya. Ana inda doni abdibi.
aku seperti yang kau yakini hambaku. Yuk mari diyakini tiap hari omset Anda datang bertubi-tubi. Hampir tiap hari saya melakukan afirmasi itu. Saya meyakini itu. Tiap malam jam 3 pagi saya yakini itu omset saya datang ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Saya punya anak, punya karyawan. Saya punya tim. Ya, Engkau juga maha tahu. Saya punya sekian lembaga yang harus saya santuni ya Allah. Saya yakin kau tidak akan meninggalkanku. Begitu. Yakini, bayangkan, rasakan. Allah tidak meninggalkan Anda. Insya Allah rezeki akan datang. Ya, yakin. Yang kedua, istighfar yang banyak, saudara sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi wa qul. Ya, ini ada cerita panjang tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ketemu seseorang yang semua keinginannya terkabul, semua harapannya terkabul, semua cita-cita terkabul, kecuali satu. Yaitu ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Ceritanya waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal jalan-jalan ke salah satu kota, tidak ada tujuan apapun, dia ingin jalan-jalan saja. Dia juga heran, kenapa dia demikian? Akhirnya malam itu dia tidur di masjid, tidak boleh, istirahat di masjid tidak boleh, diusir sama marbot. Nah, kemudian dia ketemu seorang penjual roti, tukang roti. Akhirnya diajak nginap di rumah dia. Nah, sepanjang jalan tukang roti ini istighfar. Mau tidur istighfar, nyugui makan, nyugui minum istighfar, bangun tidur istighfar. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal heran dan bertanya, "Wahai fulan, kenapa kau selalu istighfar terus? Apa manfaatnya bagimu?" Maka si fulan ini pun cerita. Bapak tukang roti ini pun cerita. "Wahai bapak, ketahuilah." Jadi tukang roti ini nggak tahu kalau dia Imam Ahmad bin Hanbal. "Wahai bapak, ketahuilah. Semenjak aku istighfar ini, semua keinginanku terkabul, harapanku terkabul, cita-citaku terkabul. Tidak ada satupun yang nggak terkabul, kecuali satu." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad bin Hanbal. "Aku rindu pengen ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Imam Ahmad bin Hanbal langsung memeluk dia dan mengatakan, "Wahai fulan, ketahuilah, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan aku baru tahu kenapa Allah menggerakkan aku ke kota ini. Dan aku baru tahu apa hikmahnya aku tidak boleh istirahat di masjid oleh marbot, oleh tukang takmir itu. Ternyata inilah jawaban dari doa-doa. Yuk sama-sama istighfar, sehari semalam 100 kali. Rasul yang maksum 100 kali sehari semalam. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Ya, oke? Dengan ini insya Allah, ya rezeki akan lancar. Kemudian yang terakhir teman-teman, takwa. Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Saya rutin membaca ini dalam sholat-sholat saya. Dan saya meyakini banget ayat ini. Dan alhamdulillah, setiap saya habis baca ini, keyakinan saya menguat luar biasa. Dan boleh percaya, boleh tidak, selalu ada rezeki setelahnya. Selalu ada rezeki setelahnya. Alhamdulillah. Ya, teman-teman sekalian, hablum minallah, takwa tadi ada 2, hablum minallah, silahkan. Yang mana? Sebagai seorang Islam, minimal sholat 5 waktu, ya, 5 kali sehari, jangan sampai 5 hari sekali. Iya, kalau 5 hari sekali berarti Jumatan toh. Oke, yang kedua, hablum minanas, silakan. Punya orang tua dimuliakan. Yang orang tuanya sudah wafat, saudara-saudara orang tua dihubungi, ditransfer jika mampu. Ya, silaturahmi. Hari demi hari saya agendakan silaturahmi walaupun pandemi, tentunya dengan protokol-protokol yang sesuai. Ya. Sedekah, bla bla bla, sebagainya, bantu orang lain, berbagi ilmu seperti ini, memaafkan, minta maaf, mendoakan. Doakan orang lain dapat omset besar, insya Allah Anda akan dapat omset besar. Doakan orang lain sehat, insya Allah Anda akan sehat. Doakan orang lain rezekinya lancar, insya Allah Anda akan lancar. Teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, barangkali ada 1-2 hal yang kurang berkenan. Ingat, ada 6. 6 ini Anda pegang. Anda jalankan habis-habisan, insya Allah. Walaupun pandemi, omset Anda akan terus tumbuh, terus bersemi, terus mengalir dalam hidup Anda. Nah, bila. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya nanti kita bisa diskusikan. Laksanakan 6 ini dengan maksimal. Insya Allah, omset Anda, rezeki Anda akan lancar. Demikian. Makasih. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah. Luar biasa sekali materinya, Masya Allah. Pengen sekali langsung mengamalkan kayaknya nih. Tak resap dulu. Insya Allah.
Berarti yang tak garis bawah ini ternyata ketika kita memulai suatu usaha, pastikan berpahala dulu dan halal. Masya Allah. Dari poin 1 itu, dari mindset itu pastikan usaha kita tuh halal. Kemudian kita lakukan semuanya agar produk kita diterima masyarakat, diterima target market kita, dan yang terakhir pasrah pada Allah. Masya Allah, ya, betul sekali. Jadinya kita nggak tersiksa, nggak terbebani sedikit kita, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita masuk sesi tanya jawab. Tentunya teman-teman memiliki kasus yang berbeda-beda tentunya di era pandemi ini. Mungkin bisa sharing ataupun mencari solusi, bisa dibuka kameranya dan bertanya langsung via speaker, atau kalau berhalangan bisa via chat di Zoom ini. Monggo. Oke, Pak Askan, mungkin slide-nya bisa ditutup, bisa ditarik kembali untuk membuka view. Oke, terima kasih Pak Askan. Ini ada pertanyaan dari Agus Raya. Bagaimana tipsnya dalam bisnis langsung berani action, tidak berkutat di teori karena di lapangan kesulitannya lumayan banyak sekali. Oh, Masya Allah. Ini kita sudah merancang, ternyata karena ketakutan akhirnya nggak action, Pak Askan. Bagaimana Pak Askan untuk mengatasinya ini? Ya, sebagai konsultan saya menemui banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi gini, teman-teman. Bisnis yang paling gampang itu benchmark sebenarnya. Jadi begini. Kemarin ada teman yang curhat di Facebook, kenapa kok saya bisnis properti tidak laku gitu. Ya saya tanya sama dia, di antara 6 ini apa yang belum Anda lakukan gitu. Kembali ke 6 tadi. Anda niatnya apa bisnis properti itu? Diniati yang benar. Ya kan? Diniati yang benar. Misalnya menjadikan seseorang kemudian punya aset, menjadi keluarganya lebih terlindungi, ya, menjadikan kemudian dia bisa lebih sakinah mawaddah warahmah. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Dari 6 ini coba dicek. Yang kedua, misalnya, produk Anda bagus enggak? Kalau sudah bagus, kenapa enggak segera action gitu? Saya ini iseng-iseng jualan telur ayam kampung laku, teman-teman. Iseng-iseng, saya suka iseng gitu. Suka ngetes apakah ilmu saya ini benar gitu. Saya jualan lele itu laku gitu, teman-teman. Ada yang mau beli. Sampai tadi terus saya iseng-iseng jualan produk untuk pasutri. Yang laki-laki loyo, yang istrinya nggak lagi menggoda suaminya, ini loh saya iseng-iseng jualan laku gitu. Jadi bagi saya ketika Anda produknya sudah oke, ya produknya sudah oke, Anda tinggal cari segmen yang tepat. Jangan jualan, jadi gini, di Facebook Anda misalnya, kalau Anda jualan lewat Facebook, kalau Anda produknya wanita, tas, fashion, kosmetik, sudah teman-teman laki-laki dikeluarkan semua gitu, unfriend semua aja sudah nggak apa-apa. Jadi cari segmen gitu, langsung action di situ. Kemudian apa? Berikutnya, yang keempat tadi, figur otoritas. Anda belajar terus untuk ahli di situ. Makanya pahami produk knowledge Anda. Anda sering-sering sharing di produk yang Anda pengen jual itu. Pak, saya pengen instan, berarti pakai Facebook Ad gitu. Pak, saya pengen instan, cari status di WA teman-teman Anda, komen status dia begitu, terus Anda ajak ngobrol dia yang kira-kira dia itu butuh produk Anda gitu. Nggak usah komen di statusnya orang yang kira-kira orang itu nggak beli, nggak segmen Anda. Begitu actionnya. Itu namanya bicara segmen. Kemudian tolong kuasai ilmu marketing. Anda boleh, saya ini nggak paham cara masak, Bapak Ibu. Saya punya chef, sudah nyodori saya resep, saya bilang resep itu untuk kamu aja.
Saya tak mikir jualan aja gitu. Anda boleh percaya boleh tidak, tiap hari ada orang datang ke warung saya untuk konsultasi. Bisnis sampai dari Jombang, sampai dari Madura, itu konsultasi. Saya taruh konsultasinya itu di warung saya itu. Ada motivator itu. Silakan Anda main ke situ, ngobrol-ngobrol. Ya. Jadi saya lagi bangun figur otoritas saya. Nah, Anda bangunnya kayak apa? Beda orang, beda produk, beda. Oke. Kemudian yang kelima ya, yang kelima kuasai marketing tadi. Dan yang keenam, beritanya dikuati. Jadi nggak banyak tips, 6 itu aja coba. 6 itu dijalankan, ya. Segera action, nanti biar tahu produk Anda laku apa enggak. Saya jualan kapling. Jualan kapling, teman-teman. Ada yang nanya jauh-jauh dari Bogor. Nah, jadi gini, jadi gitu. Yang pertama jawabannya ya. Jadi bagaimana tipsnya dalam bisnis langsung dari action. Kuasai 6 ini dan mainkan pilar yang kelima tadi, marketing tadi. Ya, mainkan 6 pilar ini, insya Allah. Ya. Gitu Mas, yang pertama. Yang kedua mana Mas pertanyaannya? Ini juga di chat ini ya? Betul Pak. Langsung ya? Dari Pak Toto, Masya Allah. Monggo. Dari Pak Toto Budiman. Monggo Pak. Ambil kesimpulan akhir, kalau sebuah produk sudah berakhir masanya, apa saja indikatornya? Sehingga kalau akhirnya berganti bisnis model. Indikatornya begini Pak. Bukan hanya Bapak yang nggak laku, tapi orang lain juga nggak laku. Contoh misalnya. Coba aja kalau nggak percaya. Rental DVD, ya, enggak, iya kan? Bahkan kantor pos itu kan sekarang layamut walayahya. Jadi indikatornya bukan hanya kita yang nggak laku, tapi orang lain juga nggak laku. Nah itu indikatornya. Maka milikilah komunitas yang sama produknya dengan produk jenengan. Nah nanti cek, ini nggak laku nih mergo opo rek gitu, iya kan? Ada yang namanya disruption itu karena alam, force major. Corona ini alam, force major. Hampir semua bisnis sunset gara-gara corona. Indikatornya, ya bisnis travel nggak laku semua, bisnis umroh nggak laku semua, iya kan? Contohnya begitu. Ada yang sunset karena memang masanya sudah habis. Ya, komputer jarang sekarang orang beli, rata-rata bergeser ke laptop. Toko-toko komputer pada mengeluh kan. Nah gitu cara indikatornya. Jadi cek juga orang lain, jangan hanya ngecek bisnis kita, karena bisa jadi bukan produk kita yang nggak laku, tapi tim kita yang kurang maksimal. Orang lain laku. Contoh, jualan buku offline nggak laku, tapi online keren tuh. Nah begitu, berarti bukan produknya yang nggak laku, yang masanya berakhir, tapi model bisnisnya yang via online gitu. Nah, begitu Pak Toto ya. Ikutnya lanjut Mas. Kemudian Arkan, dari ya? Pak Arkan Budi. Arkan. Oh ini Pak Arkan Budi. Namanya mirip saya ya. Saya Askan Budi ya. Beda S. Masya Allah, jazakumullah khair kasira. Khususnya Pak Sarkan, semoga ilmu manfaat dan barokah. Amin. Para teman-teman semoga mendapatkan keberkahan. Amin. Doa ini, cuma doa ini dari Pak Arkan. Ya, amin. Pak Herlambang, Pak Tian atau Mbak Tian ini. Efektifkah mengandalkan akun-akun pribadi untuk mulai berjualan? Oke. Saya punya akun pribadi, saya punya akun bisnis. Saya Facebook saya sebelum di banned itu punya lebih kurang 10 Facebook dengan nama bisnis. Terus kena ban semua itu. Saya punya website, kemarin tim saya membagi, itu ada sekitar belasan website yang aktif 10 lebih kurang, sampai 12. Itu website jualan semua itu. Website saya pribadi cuma askansetiabudi.com. Yang lain ada Kaliwatu Rafting, Songa Rafting, Pacet Rafting, Tips Indonesia, ada yang jualan ini kampus pengusaha. Facebook, saya punya Facebook pribadi itu 3. Askan Setiabudi. Saya main marketplace Facebook, ads, Facebook ads. IG saya pribadi 1, yang lain ada 10 lebih kurang. IG atas nama produk, ada coaching, consulting, training. Jadi pribadi itu gunanya untuk branding. Coba jangan cek Facebook saya, sama IG saya, sama website saya. Itu materinya mayoritas materi-materi konten.
Tapi jangan salah, dari konten itu aslinya kita soft selling. Orang kemudian begitu butuh dengan materi itu, maka kita yang kemudian dipanggil. Nah, jangan yang produknya apa misalnya kuliner, edukasi kuliner aja di situ, sekali tempo iklan. Jadi boleh masih akun pribadi, masih keren. Nah, cuma diimbangilah dengan akun publik atau akun bisnis. Gitu. Ini Mbak atau Pak ini, Tian. Mohon izin ya. Begitu lebih kurangnya ya. Jadi bisa, saya banyak closing juga dari akun pribadi. Ya, tapi kita ragu-ragu kan kalau jualan di akun pribadi. Makanya edukasi yang kuat di CCP soft selling. Jadi kalau cek di akun pribadi saya rekaman video itu kan saya CCP jualan. Gitu. Tidak hard selling. Begitu ya. Oke, makasih teman-teman. Itu Mas, saya kembalikan lagi ke jenengan. Siap. Memang dari pengalamannya Pak Askan tuh, kalau kita langsung nawarin produk ke orang-orang tuh banyaknya mereka defensif gitu ya Pak ya, langsung nolak gitu ya Pak ya. Iya. Jadi orang itu nggak suka dijualin. Orang itu pengen beli tapi nggak suka dijualin gitu. Ya. Jadi coba lihat status yang jualan. Saya sering ngetes itu, status jualan tuh mesti sepi komen. Tapi kalau status itu kaitannya edukasi, kaitannya dengan something yang manfaat buat mereka, rame komen itu. Nah, makanya kalau yang hard selling itu ya di marketplace, ya kan, di Facebook Ads, IG Ads, nah gitu teman-teman. Ya kan, atau website yang memang tujuannya jualan gitu. Kalau pribadi, saran saya lebih banyak edukasi, lebih banyak kemudian berbagi. Begitu, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Gimana Pak? Halo. Yang Facebook WA marketing saya itu silakan. Saya sudah rekam Facebook marketing, WA marketing organik. Nah, itu bisa Anda hanya dengan jualan WA saja. Teman-teman ya, WA saja. Saya sudah tunjukkan. Tadi pagi saya ngajari anak saya yang kelas 6 SD. Gini loh, Dok, caranya jualan lewat WA. Itu saya rekam sudah. Itu tiap hari Anda pasti dapat omset itu. Saya ngalami itu. Hanya dengan WA, teman-teman. WA status, WA pesan siaran. Ya, saya belum bahas WA grup, belum bahas WA bisnis. Hanya dari dua itu Anda bisa dapat omset. Tiap hari, ya. Gitu. Jadi, makanya saya heran kalau ada orang hari ini nggak punya omset gitu. Saya tulis di status saya, ya, kalau Anda hari no income, saya yakin kesimpulannya cuma satu, Anda belum habis-habisan. Maksudnya belum kerja habis-habisan gitu. Anda HP itu paling jarang-jarang Anda pakai bisnis. Ya, jadi, ya, nah itu sudah saya sampaikan di video saya. Ya, kalau mau belajar silakan. Jadi, tapi YouTube saya itu non public, memang hanya bisa diakses oleh alumni. Itu tadi yang hanya dengan 150.000 Anda bisa dapat materi Facebook marketing, WA marketing, dan itu diajari sampai tiap hari dapat income. Hanya dengan misalnya mainkan WA status itu bisa dapat income tiap hari. Nah itu teman-teman. Itu ya, jadi monggo. Nah, atau lewat cara yang lain silakan, marketing kan banyak. Kalau zaman sekarang kan orang enggan didatangi, apalagi pandemi, betul nggak? Ya kan? Nggak semua orang mau datangi kan? Jadi udah datanginya WA. Kenapa status Anda kok jarang dikomen orang? Nah itu kan ada sebabnya itu. Status di WA itu, ya kan? Nah, bagaimana? Tadi pagi saya ngajari anak saya. Itu ada yang langsung nawari kerjasama, ada yang mau nawari kita tawari produk, macam-macam. Dengan WA. Bayangkan berapa banyak kita punya waktu untuk ngulik WA dalam sehari. Nah itu contoh pilar yang berapa tadi? Berarti kan 6 ya, marketing. Ya kan Anda harus kuasai itu. Produk mindset Anda oke, produk Anda oke, segmennya tepat, ya, figur otoritas Anda kuat, tapi Anda nggak pernah main marketing, nggak pernah paham marketing, ya bagaimana dapat omset dengan bagus, begitu ya? Itu Mas, matur nuwun. Iya juga ya Pak ya, di TV-TV juga kebanyakan sponsor tuh nggak nyebutin belilah ini, belilah itu, cuma nyebutin wah segar minuman ini, terus mobil ini wah nyaman sekali, cuma kayak gitu-gitu Pak. Nggak ada belilah Fortuner, loh nggak ada.
Ya, Insya itu Allah. mainnya benefit, namanya value. Ada yang mau bertanya silakan langsung aja japri di situ. Itu namanya emosional, ya, emosional yang dimainkan. Karena orang beli itu jarang pakai rasional, tapi pakai emosional. Nah, maka rasakan, dengarkan, bayangkan, begitu. Mainnya hipno dia, ya kan? Iklan-iklan di TV luar negeri itu kan video-video pendek gitu, baru ada iklannya. Ya karena mereka memainkan emosi. Nah, teman-teman harus punya kemampuan itu. Ya, copywriting baik secara video, baik secara tulisan ataupun secara gambar. Nah, gitu. Jadi jangan selalu dijual gitu, diskon. Jangan selalu begitu, boleh, tapi jangan selalu begitu, ya kan? Nah, begitu teman-teman. Ya, monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung chat atau itu di apa langsung ngomong ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Coba cek. Ya, silakan ada Pak Alif Hidayatullah mau bertanya silakan. Atau yang lain silakan. Teman-teman pegang pilar ini, catat di baik-baik, tempel di tembok teman-teman masing-masing, buatkan checklistnya, coba jalankan 6 pilar ini. Insya Allah nggak sampai seminggu tembus itu konsep. Coba aja. Anda mindsetnya ditata, niatnya ditata, produknya cari yang terbaik, ya. Kemudian segmennya cari yang tepat, ya. Kemudian apa tadi itu? Figur otoritas ada dikuati, pastikan Anda orang tahu Anda bagus di situ, hebat di situ, paham di situ. Yang kelima, hajar marketing yang Anda punya. Saya punya tim saat pandemi ini masih jalan marketing sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Masih 7 orang. Itu yang memainkan marketing online. Ya, seperti itu. Masih jalan 7 orang. Ya. Kemudian yang terakhir, mereka kita ajak ngaji tiap Jumat. Saya sendiri insya Allah mengamalkan yang tadi saya ajarkan itu. Tentang spiritual. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan Pak itu Pak. Ya. Bagaimana cara meng-hire orang yang baik dan benar? Dan bagaimana kita memberikan mindset bukan menjadi karyawan, tapi memberikan mindset sebagai tim yang solid. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Pertama, Pak, karyawan itu kita ambil karena kapasitas dan integritasnya. Integritasnya. Maka saya kalau sama orang ngetesnya cuma sebulan, Pak. Saya bilang ke dia, kamu lolos, kita lihat kapasitasmu mampu, misalnya online, masak mampu, saya tinggal lihat integritas kamu, saya bilang. Kamu nggak sungguh-sungguh, kamu hanya sebulan bersama saya. Barangkali menurut saya parah, mungkin nggak sampai sebulan, seminggu kamu tak keluarkan, 2 minggu kamu tak keluarkan, begitu. Tak lihat sholatnya, tak lihat caranya ngomong, tak lihat caranya bersikap, saya lihat itu Pak. Dan saya nggak bosan-bosan untuk ingatinya. Jadi, karena orang itu bisa pas interview kelihatan manis Pak, tapi pas bekerja nggak bagus. Makanya saya bilang kamu sebulan ya coba. Ya lebih dari sebulan kamu nggak bagus selesai. Nggak sampai sebulan kamu kelihatan nggak bagus, karena saya tidak mau selesai. Dan saya selalu bilang ke mereka integritas lebih penting daripada kapasitas. Alhamdulillah sepanjang saya berkarir Pak, yang nyuri itu bisa dihitung jari. Ya, karena sejak awal sudah kita tekankan itu. Dan saya nggak segan-segan untuk memecat orang yang menurut saya nggak bagus. Saya ini jarang keras. Tapi saya insya Allah tegas. Saya jarang ngomong keras, ngomong kasar, ya itu jarang. Tapi mereka tahu saya tegas. Ya, oke? Itu Pak. Terus yang kedua, jangan hanya diajak kerja. Kami tiap Jumat baca Al-Kahfi. Sholat wajib itu wajib. Jumat ngaji. Ya, jadi tiap pagi tak ajak wiritan Pak. Tak ajak istighfar 100 kali, tak ajak ngaji sekian ayat, ya, kadang 10 ayat. Kemudian saya ajak doa bebas hutang, gitu Pak. Saya ajak sholawat, pokoknya klien-klien saya mesti paham itu. Rata-rata mesti tak ajak aktivitas spiritual. Kenapa? Karena itu menjadikan orang ingat kembali kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama Pak. Nah yang kedua, saya di kantor itu membiasakan profit sharing atau omset sharing Pak. Jadi contoh, saya melayani jasa optimasi website. Kita fair Pak, saya dapat berapa, kamu berapa, dia berapa. YouTube saya ada yang megang Pak, YouTube saya nanti kalau dimonet saya dapat berapa, kamu dapat berapa. Mau makan saya juga begitu, ini gaji pokokmu setiap omset kamu dapat sekian. Villa saya juga begitu Pak, ya villa yang saya kelola, ini gaji pokokmu nanti ada profit kamu dapat sekian. Jadi pastikan ada semangat berbagi.
Jadi misalnya lagi rafting, saya dapat sekian, kamu dapat sekian. Itu selalu begitu saya, selalu begitu. Jadi itu menjadikan mereka kemudian merasa memiliki tanpa harus kita training untuk self belonging. Tapi mereka betul-betul mereka merasa memiliki. Nah, ini ada pertanyaan, gitu ya Pak Alif ya. Oh iya, jadi seperti itu Pak, intinya berbagi lah ya, berbagi. Terus jangan pernah memusuhi mereka ketika mereka pamitan ke kita untuk mandiri apa biar aja nggak apa-apa. Ya, resep saya itu Pak di warung itu banyak yang tahu anak-anak di dalam itu. Saya bilang nggak apa-apa, kamu nanti mau keluar buat sendiri saya ikhlas. Ya, bisnis boleh ditiru, rezeki belum tentu. Nah, Pak Tian atau Mbak Tian, mohon maaf. Bagaimana cara gabung di grup? Jenengan nanti WA saya aja, Japri. Nanti jenengan bisa tak masukkan grup atau di WA pesan siaran. Ya, bedanya apa? Grup sama WA pesan siaran lain kali kita bahas ya. Jadi kalau Anda pengen dapat materi-materi rutin dari saya lewat YouTube, lewat link website, Facebook, apa rutin 1-2 hari sekali, nah itu Japri aja ke saya, nanti saya kondisikan. Ya, free. Yang gitu-gitu free. Nah ini bagian dari saya mengamalkan yang keberapa tadi? Keempat. Figuratoritas. Nah gitu, jadi seperti itu teman-teman. Di grup KSU pun setahu saya sangat amat jarang jualan. Paling kalau saya sekali 2 kali nge-share ya materi-materi gitu. Nah begitu Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah, terima kasih Pak Askan, sudah masuk jam 10.57, wah menjelang sholat zuhur. Terima kasih atas itunya Pak Askan, apa materinya. Kemudian teman-teman yang masih live, monggo dibuka kameranya. Pak Devi, Pak Mulyanto, Pak Jerry, Pak Sodi, Tari, semuanya monggo dibuka kameranya. Kita Pak Sari, Mbak Sari, kemudian Agus Araya, Ana Mardiana, Pak Rizky, Masya Allah, para pebisnis kita, penguat umat, Anis Mutmainah, Pak Sandi, Bapak Abu Hamzah, kemudian Bapak Dedi Kurniawan, pejuang anti riba, wah ini Bapak pejuang anti riba, monggo Pak Haki, Bu Siti Nafsyah, kemudian Abdullah, Bapak Herlambang, Dian Travel, monggo bisa dibuka kameranya. Kita akan dokumentasikan momen yang penuh berkah ini. Kita akan screenshot, kita akan foto. Bisa lambaikan tangan dan mengucapkan hai di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai. Masya Allah, Pak Aris Rendra masih dalam perjalanan. Masya Allah, masih mendengarkan. Allah, dan pun di jalan-jalan tetap iman. Pak Mulyanto, gimana kabarnya? Mana Mas Iqbal? Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Mbak Tian juga, terima kasih sudah hadir. Terima kasih di bisnis dan representasi oleh Devi juga, Mas Jerry juga, mudah-mudahan apa yang disampaikan banyak pilar akan membuat kita berbuat. Terima kasih semuanya. Mungkin closing Pak Askan, pesan-pesan closing statement untuk teman-teman yang sedang live di sini. Dulur-dulur yang soleh, soleha, Amin. Al-Fakir, masih belajar. Jadi apa yang saya sampaikan, jika itu benar, datangnya dari Allah, dan mau diamalkan, itu ada yang salah, karena khilaf saya, mohon maaf. Yang jelas, 6 itu rahasia yang sering saya sampaikan ke tim saya, ke klien saya, di bisnis saya,
Dan saya bukan hanya konsultan, saya ini praktisi. Saya punya bisnis. Dan biasa ada yang berhasil, ada yang gagal. Kesimpulan saya nggak jauh-jauh dari 6 itu. Bisnis saya yang gagal, kesimpulan saya kalau bukan karena produknya, biasanya karena tim marketingnya. Ya, macam-macam. Pokoknya 6 itu, satu di antara 6 itu. Ya, insya Allah jalankan dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Atas waktunya, terima kasih teman-teman, Pak Dedi, Pak Ade, Pak Budiman, kemudian Pak Alat Hidayatullah, Pak Gita, dan terima kasih kita sudah di penghujung acara. Insya Allah minggu depan ada pemateri lagi. Insya Allah akan membahas dan mengulik seputar bisnis kita dan pengolahan dana kita agar lebih produktif, apalagi di masa pandemi ini. Salah satu saran dari Ustaz kita bahwasanya kita kalau berdiri sendirian, berjuang sendirian itu seperti domba yang akan diterkam sama serigala. Maka kita harus berjamaah dan menguatkan tali silaturahmi kita. Demikian dari kami, Kuantum Sinergi Umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah gabung. Mungkin nanti kita akan kasih nomor Bapak Askan di grup bagi teman-teman yang ingin konsultasi. Insya Allah Pak Askan terbuka sekali waktunya ya Pak Askan ya. Demikian Kuantum Sinergi Umat. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman dari Malang, Alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di acara sharing bisnis yang dimateri oleh Mas Iqbal. Alhamdulillah acaranya sangat saya Rohman dari Malang, Dau. Alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di acara sharing bisnis yang dimateri oleh Mas Iqbal. Alhamdulillah acaranya sangat seru, menarik, dan bisa langsung aplikatif karena di sini kita tidak hanya satu arah, namun kita bisa dua arah bertanya secara langsung kepada ahlinya. Saya dari Papua. Ya nanti kalau ada kabar tentang ngobrol bisnis, kabar lagi. Kalau bisa ya seminggu sekali lah. Dia ngomong-ngomong nggak bisa balik. Tadi sudah kan ya. Saya Rohman dari Malang, Dau. Alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di acara sharing bisnis yang dimateri oleh Mas Iqbal. Alhamdulillah acaranya sangat seru, menarik, dan bisa langsung aplikatif karena di sini kita
kita tidak hanya satu arah, namun kita bisa dua arah bertanya secara langsung kepada ahlinya.